Dalam video ini akan dilanjutkan bahasan dari bab momentum dan impuls, khususnya tentang jenis-jenis tumbukan. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang konsep koefisien restitusi. Koefisien restitusi nanti menjadi bagian dalam video ini. Jenis-jenis tumbukan dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sama sekali, dan tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan lenting sempurna, nilai dari koefisien restitusinya sama dengan 1. Tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya sama dengan 0. Sementara tumbukan lenting sebagian, nilai koefisien restitusinya berkisar di antara 0 sampai 1. Misalnya 0,1, 0,2, sampai 0,9. Untuk tumbukan lenting sempurna, berlaku hukum kekekalan momentum. Demikian juga untuk tumbukan tidak lenting sama sekali maupun lenting sebagian. Artinya, semua jenis tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Tetapi, kalau kita bicara hukum kekekalan energi, hanya ada pada tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, tidak berlaku hukum kekekalan energi. Pada tumbukan lenting sebagian juga tidak berlaku. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi. Artinya, pada saat dua benda itu bertabrakan, tidak ada energi yang hilang pada proses tersebut. Atau secara nyata mau dikatakan, tidak ada bunyi dari tabrakan tersebut, tidak ada energi panas yang dihasilkan dari tabrakan tersebut. Maka hukum kekekalan energi berlaku. Sementara pada tumbukan tidak lenting sama sekali dan lenting sebagian, ada energi yang hilang dalam rupa energi bunyi misalnya, energi panas, dan sebagainya. Maka tidak berlaku hukum kekekalan energi. Untuk tumbukan lenting sempurna, setelah dua benda itu bertumbukan, maka kedua benda tidak menjadi satu. Karena tidak menjadi satu, maka nilai kecepatan setelah tumbukan benda pertama tidak sama dengan kecepatan setelah tumbukan benda kedua. Sementara untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, setelah tabrakan kedua benda menjadi satu. Karena menjadi satu, maka nanti kecepatan setelah tumbukan benda pertama dan benda kedua nilainya sama. Nanti ini bisa kita jadikan satu simbol saja, misalnya V aksen. Sementara untuk tumbukan lenting sebagian, setelah bertabrakan, kedua benda juga tidak menjadi satu. Maka nilai kecepatan setelah tumbukan kedua benda tidak sama. Ini ciri-ciri khusus untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, nanti ini akan menjadi alat bantu bagi kita untuk mempermudah mengerjakan soal. Kemudian, kalau mau dibayangkan apa bedanya peristiwa lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, dan lenting sebagian. Kita ambil contoh ketika kita menjatuhkan suatu benda. Saya punya lantai, saya sebut sebagai benda yang kedua. Kemudian saya punya benda yang pertama, sebuah bola. Bola ini saya jatuh bebaskan pada ketinggian tertentu mula-mula. Kemudian bola ini jatuh ke bawah, mantul sampai kembali lagi ke ketinggian yang sama. Kalau dia kembali pada ketinggian yang sama, maka kita sebut jenis tumbukannya lenting sempurna. Kalau kita bicara tumbukan tidak lenting sama sekali, kalau ini adalah lantai, kemudian ada bola, kamu jatuhkan, maka bola tersebut tidak mantul, alias menempel menjadi satu dengan benda yang kedua. Sama seperti pengertian yang atas ini ya, keduanya menjadi satu. Apa contohnya? Contohnya adalah kalau kamu punya plastisin. Plastisin kalau kamu lepaskan, kamu jatuhkan ke lantai, maka dia tidak akan mantul. Maka peristiwa itu kita sebut sebagai peristiwa tumbukan tidak lenting sama sekali. Sementara untuk lenting sebagian, ketika kamu menjatuhkan benda, benda tersebut akan mantul, tetapi ketinggiannya tidak sama dengan ketinggian mula-mula. Ada pengurangan ketinggian di sana. Nah, mantulnya nanti akan menjadi lebih pendek. Sama seperti kalau misalkan kamu menjatuhkan bola basket. Tidak mungkin bola basket itu akan mantul sampai ke ketinggian awal. Pasti akan berkurang sampai suatu saat kepantulan kesekian, benda itu akan diam di tanah atau di lantai. Kalau kita bicara tumbukan lenting sempurna, dalam kasus nyata itu sulit sekali dijumpai. Tumbukan lenting sempurna itu terjadi pada proses tumbukan antar atom-atom. Kalau kita bicara dalam skala yang lebih kecil, dalam gas ideal, di dalam ruangan ada gas-gas yang disebut dengan gas ideal. Gas tersebut akan bergerak secara acak, bertabrakan satu sama lain, dan jenis tabrakannya adalah lenting sempurna. Sementara kalau kita melihat dalam konteks sehari-hari, sangat sulit menjumpai jenis tumbukan yang lenting sempurna.
Yang sering dijumpai adalah tumbukan tidak lenting sama sekali dan tumbukan lenting sebagian. Tumbukan tidak lenting sama sekali itu ya ini tadi, kamu menjatuhkan plastisin, atau ketika kamu melihat kecelakaan tabrakan dua mobil, kemudian kedua mobil itu menjadi satu. Itu termasuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Kalau lenting sebagian, ketika kamu menjatuhkan bola, apapun bolanya, pasti bolanya tidak akan kembali pada ketinggian semula, selalu berkurang. Berbicara tentang ketinggian pantul, kita bisa merumuskan rumus ketinggian pantul. Menghitung ketinggian pantul benda yang jatuh bebas. Ada keterangan di sini ya, jatuh bebas. Jatuh bebas itu artinya kecepatan awalnya sama dengan 0. Misalnya, ini ada lantai, kita sebut sebagai benda kedua, kemudian kita ingin menjatuhkan benda pertama yang mula-mula ketinggiannya H0. Kita jatuhkan, kemudian dia akan mantul, tapi ketinggiannya akan berkurang. Kita sebut sebagai H1. Kemudian, dia akan mantul lagi untuk kedua kalinya, ketinggiannya berkurang lagi menjadi H2, dan seterusnya. Ingat, di sini kecepatan awalnya sama dengan 0, karena dilepaskan ya. Maka pertama-tama kita harus mencari dulu kecepatan benda satu sesaat sebelum menumbuk lantai, ketika posisinya di sini. Gunakan konsep energi mekanik. EP awal ditambah EK awal sama dengan EP akhir ditambah EK akhir. EP awal ditambah 0. Kenapa EK awalnya sama dengan 0? Karena pada kondisi awal kecepatannya 0. Ditambah EP akhir. Pada kondisi akhir, bendanya menyentuh lantai. Karena menyentuh lantai, maka ketinggiannya sama dengan 0. Ditambah EK akhir. Kemudian kita masukkan rumusnya, EP awal berarti nanti MGH. Wah, ini keliru ya. Ini harusnya MGH 0 ini, bukan MGH 1. Karena ketinggian yang dipakai ketinggian yang ini. Ditambah 0 sama dengan 0 ditambah setengah MV1 kuadrat. V1-nya yang di sini yang dimaksud. Yang akan kita cari nanti. Di sini ada massa kita sederhanakan, maka V1 akan sama dengan akar 2G/H0. Ini adalah kecepatan sebelum menumbuk lantai. Oke, arahnya ke bawah. Kemudian, ketika dia sudah menumbuk lantai, benda ini kan kemudian naik ke atas. Bendanya naik ke atas gitu kan. Nah, kita ingin mencari berapa kecepatan di sini. Mencari kecepatan benda satu sesaat sesudah menumbuk lantai. Caranya sama, kita pakai energi mekanik. EP awal ditambah EK awal sama dengan EP akhir tambah EK akhir. Bedanya, kondisinya itu adalah awal itu di bawah, akhir itu di atas ini. Oke, saya ulangi. Awal itu di bawah, akhir itu yang di atas ini. Ketika benda itu mencapai ketinggian yang paling maksimal yang dia bisa, berarti ini kan kecepatannya 0 nih. 0, berarti nanti kecepatan akhirnya yang di sini EK akhirnya 0. Sementara nanti EP awalnya di sini 0. Karena kondisi awalnya dia di lantai. 0 ditambah setengah MV1 aksen kuadrat sama dengan MGH1 plus 0. Saya beri tanda aksen di sini untuk langsung menunjukkan bahwa V1 yang kita cari di sini, V yang ini kita cari, itu adalah kecepatan setelah tumbukan. M dan M dicoret, maka V1 aksen sama dengan akar 2GH1. Saya ulangi, V1 yang di sini, ini adalah kecepatan benda sebelum menumbuk lantai, sementara ini adalah kecepatan benda setelah menumbuk lantai. Kemudian kita gunakan rumus koefisien restitusi. E sama dengan minus delta V aksen per delta V. Dipecah menjadi E sama dengan minus dalam kurung V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Masukkan angkanya. E sama dengan minus kurung buka akar dari 2GH1, V1 aksennya yang ini. Masukkan ke sini, dikurangi 0. Kenapa V2 aksennya 0? Karena benda 2-nya itu kan lantai. Ketika dia belum ditabrak maupun sudah ditabrak, kecepatannya selalu 0. Lantai kan tidak bergerak, maka ini masukkan angka 0. Per minus akar 2GH0 min 0. Ini juga 0 ya, karena miliknya lantai. Lah, kenapa di sini ada negatif? Karena melihat arahnya. V1 itu yang ini ya, kecepatan sebelum tumbukan, arahnya kan ke bawah, maka kita beri tanda negatif. Sementara tadi di sini V1 aksen itu kecepatan setelah tumbukan, ketika bendanya sudah mau naik, nilainya positif, maka di sini ada positif. Tidak ditulis nggak apa-apa ini ya. Lanjut. E akan sama dengan akar dari H1 per H0. Ini untuk kasus pantulan yang pertama.
Kalau dia mantul lagi, maka rumusnya bisa kita perpanjang menjadi E sama dengan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1. Kalau nanti ada pantulan lagi yang berikutnya, ya tambahkan aja sama dengan akar H3 per H2 dan seterusnya. Oke, ini disimpan, ini rumusnya. E sama dengan koefisien restitusi, H0 adalah ketinggian mula-mula, H1 ketinggian pantul pertama, H2 ketinggian pantul yang kedua. Kalau ada ketinggian pantul yang ketiga, ya tinggal ditambahkan. Contoh soal, dua bola A dan B bermassa sama, maka kita tulis di sini MA sama dengan MB. Bergerak saling mendekati dengan kecepatan berturut-turut 4 meter per sekon dan 2 meter per sekon. Tumbukan yang terjadi antara A dan B adalah lenting sempurna, berarti E sama dengan 1. Tentukan kecepatan benda A dan benda B setelah tumbukan. Ini berarti VA aksen nilainya berapa, VB aksen nilainya berapa. Kita gambarkan dulu kejadiannya. Ada benda A dan benda B bergerak saling mendekat, masanya sama di sini. Kemudian VA nilainya 4 meter per sekon, karena dia bergerak ke kanan maka nilainya positif di sini. Sementara benda B bergerak ke kiri, maka nilainya negatif. Manfaatkan yang pertama adalah hukum kekekalan momentum, karena setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. MA dikali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Masanya kan sama semua, maka ini coret, 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 coret. Semua suku nilai masanya sama, maka boleh dicoret. Masukkan angkanya, VA nilainya 4, ditambah VB nilainya minus 2, masukkan tanda negatifnya. Hati-hati, karena biasanya salahnya di sini. Karena besaran vektor, maka tanda negatifnya ikut ya, bergeraknya ke kiri tadi. Ini VA aksen plus VB aksen. 4 dikurangi 2, 2 sama dengan VA aksen plus VB aksen. Kita jadikan ini persamaan pertama. Oke, kemudian karena di sini ada data lenting sempurna, maka ini kita manfaatkan. Kita pakai koefisien restitusi. Oke, rumusnya adalah E sama dengan minus VA aksen min VB aksen, VA min VB. Oke ya, kemudian masukkan datanya. E-nya sama dengan 1, minus VA aksennya belum tahu, VB aksennya juga belum tahu. VA-nya, kita tahu nilai VA-nya adalah 4, minus lagi 2. 1 sama dengan min, kalikan ke dalam minusnya, VA aksen plus VB aksen. Minus ketemu minus positif, maka ini menjadi 4 plus 2. 4 plus 2 adalah 6. Kalikan ke kiri, maka 6 sama dengan min VA aksen plus VB aksen. Kita sebut ini sebagai persamaan yang kedua. Kita punya persamaan 1, kita punya persamaan 2. Eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya 2 sama dengan VA aksen ditambah VB aksen. Persamaan 2-nya 6 min VA aksen plus VB aksen. Nah, misalnya kita mau menghilangkan yang VB dulu. VB atas positif, VB bawah positif, maka kita kurangi. 2 dikurangi 6, berarti ini minus 4. Kemudian VA aksen dikurangi minus VA, berarti nanti ini jadi plus ya, maka ini menjadi 2 VA aksen. Sehingga VA aksen sama dengan minus 2 meter per sekon. Tanda minus ini artinya kecepatan benda A setelah tumbukan berarah ke kiri. Dengan kata lain nanti ini berbalik arah. Itu ya, ini VA aksennya ke kiri. Sekarang kita cari yang B. Ya tinggal pakai persamaan 1 atau persamaan 2. Misal saya ambil pakai persamaan 1 ya. Maka ini 2 sama dengan VA aksen ditambah VB aksen. 2 sama dengan VA-nya, masukkan minus 2 ditambah VB aksen. Minus 2 pindah ke kiri jadi plus, maka ini menjadi 2 plus 2 sama dengan VB aksen. Maka VB aksen sama dengan plus 4 meter per sekon. Tandanya plus berarti nanti benda B akan bergerak ke kanan. Ini nanti akan ke kanan, ke sana. VB aksen. Itu ya. Begini,
Untuk mempersingkat kalau kamu mengerjakan soal, ada tips. Tapi tipsnya ada syarat. Tipsnya begini. Jika jenis tumbukannya adalah lenting sempurna dan massa kedua benda sama, seperti contoh yang barusan, maka nanti cara cepatnya adalah kecepatan dan arah kedua benda setelah tumbukan itu saling tertukar. Ini tadi soal yang tadi kan, massanya kan sama. Kemudian tumbukannya lenting sempurna nih. Kecepatan benda A 4 meter per sekon, kecepatan benda B minus 2 meter per sekon. Setelah bertabrakan nanti kecepatannya akan tertukar. Kecepatan ini akan menjadi miliknya A. Kecepatan yang ini akan menjadi miliknya yang B. Nah, kalau begini kan tidak perlu dihitung, maka bisa langsung. Tapi dengan syarat ini tadi ya, bahwa tumbukannya lenting sempurna dan massa kedua bendanya sama. Sudah pasti nih. Kalau ini berlaku, maka langsung saja ditukar kecepatannya. Oke. Contoh berikutnya. Bola A dan B mula-mula bergerak seperti pada gambar. Kedua bola kemudian bertumbukan tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali berarti E sama dengan 0. Ingat, kalau tumbukannya tidak lenting sama sekali, maka ciri-cirinya adalah kedua benda menjadi satu. Karena kedua benda menjadi satu, maka VA aksen akan sama dengan VB aksen. Berikan satu simbol saja menjadi V aksen. Tentukan kecepatan bola A dan B setelah tumbukan. Wah, ini yang ditanya. Ya, kita pakai hukum kekekalan momentum. MA dikali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Masukkan massa benda A1, kecepatan benda A di sini ke kanan arahnya, maka nilainya positif 2, MB-nya juga 1, VB-nya bergerak ke kanan dengan kecepatan 1, maka nilainya juga positif. MA1, VA aksennya kan sama dengan VB, kita ganti simbolnya menjadi V aksen saja, boleh. Ditambah MB-nya 1, VB-nya kita ganti V aksen. 2 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1, ini kan 2 V aksen. 2 tambah 1, 3. Ini 2 V aksen, maka V aksen sama dengan 3 per 2. Dijadikan desimal boleh menjadi 1,5 meter per sekon. Karena nilainya positif, maka nanti geraknya akan ke kanan. Kedua benda akan bergerak bersama-sama dengan kecepatan 1,5 meter per sekon ke kanan. Contoh soal berikutnya. Sebuah bola basket jatuh dari ketinggian 6,25 meter. Berarti ini adalah ketinggian awal. Lalu memantul kembali hingga ketinggiannya 4,5. Ini pantulan yang pertama, H1. Tentukan tinggi pantulan bola basket berikutnya. Berarti yang ditanya adalah H yang kedua. Kalau mau digambarkan kira-kira begini. Ini lantai, kemudian ini ada bola basket. Ini ketinggian awalnya H0, kemudian mantul, ketinggiannya berkurang menjadi H1, kemudian mantul lagi, ketinggiannya berkurang menjadi H2. Tujuan kita adalah mencari H2-nya berapa. Kita pakai rumus koefisien restitusi yang kasus bola memantul. E sama dengan akar dari H1 per H0 sama dengan akar dari H2 per H1. Kan kita tidak tahu data koefisien restitusi, maka nanti kita pakai ini. Sehingga kalau mau dihilangkan akarnya boleh dipangkatkan 2 kiri dan kanan. H1 per H0 pangkat 2 sama dengan akar dari H2 per H1 pangkat 2. Akar dipangkatkan 2 kan habis, maka tersisa H1 per H0 sama dengan H2 per H1. Yang ditanya adalah H2. Maka H2 sama dengan H1 kali H1 per H0. H1-nya 4,5 dikali 4,5, H0-nya 6,25. Kalau dihitung nanti akan didapatkan data 3,24 meter. Ini jawabannya.